Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardabila sebagai ketua kelompok dan anggota-anggota saya yaitu Anissa Ristaria, Ananda Farah Nihaya, Muhammad Hafiz, dan Muhammad Farid Akbar Maulana. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sistem informasi pengaduan masyarakat Sunyaragi berbasis web yang dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemaparan sistem akan disampaikan oleh anggota tim kami sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Pengaduan masyarakat di Kelurahan Sunyaragi saat ini sering dilakukan secara manual. Akibatnya, proses pelaporan menjadi kurang efektif, sulit dipantau, dan respon lambat. Masyarakat juga mengalami keterbatasan akses untuk menyampaikan pengaduan secara cepat dan terorganisir. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan sistem informasi berbasis web yang memfasilitasi pengajuan pengaduan, penyimpanan atau gambar, dan pengelolaan laporan oleh pihak kelurahan secara digital. Dan di sini ada rumusan masalah sama tujuan. Bagaimana membangun sistem pengaduan berbasis web yang mempermudah proses penyampaian dan pengelolaan laporan pengaduan di Kelurahan Sunyaragi. Di sini ada tujuannya, menyediakan kanal pengaduan online yang mudah diakses oleh warga, mempermudah admin kelurahan dalam mengelola dan memantau laporan, meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya yaitu ada metode pengembangan sistem. Yang pertama ada observation, yang kedua interview, yang ketiga rekrutmen, yang keempat sistem design, dan terakhir ada implementation. Metode waterfall yang dipilih karena alurnya terstruktur, setiap tahapan diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini memudahkan dokumentasi kebutuhan dan pengujian sistem secara bertahap. Selanjutnya yaitu ada teknologi yang kita gunakan dalam project ini. Yang pertama yaitu backend, kita menggunakan Laravel, PHP, arsitektur, MVC untuk stabilitas dan keamanan aplikasi. Selanjutnya ada database yang kita gunakan yaitu SQL, penyimpanan data pengaduan, pengguna, dan log aktivitas. Selanjutnya front-end yang kita gunakan yaitu Bootstrap 5 dan custom CSS untuk tampilan responsif dan konsisten pada berbagai perangkat. Dan terakhir yaitu ada versioning dan hosting. Repository di GitHub, hosting awal menggunakan Infinity Free untuk demo publik. Selanjutnya yaitu ada fitur utama sistem. Yang pertama ada fitur login dan registrasi. Autentikasi terstruktur untuk warga dan admin dengan validasi data. Yang kedua yaitu ada fitur pembuatan pengaduan, form terstruktur untuk judul, deskripsi, kategori, dan unggahan bukti gambar. Yang ketiga itu ada fitur statistik pengaduan, laporan visual jumlah, kategori, dan status pengaduan untuk monitoring. Yang keempat itu ada fitur profil kelurahan, informasi kontak, jam operasional, dan tata pelayanan kelurahan. Yang kelima itu ada fitur ubah password, fitur keamanan sederhana untuk menjaga akun pengguna tetap aman. Yang keenam itu ada fitur manajemen pengguna, admin dapat mengelola data pengguna yang terdaftar pada sistem. Yang terakhir itu ada kategori pengaduan, sistem menyediakan pengelompokan jenis pengaduan agar lebih terstruktur. Selanjutnya hak akses dan alur sistem. Dalam sistem ini terdapat dua jenis hak akses, yaitu admin dan warga. Admin memiliki hak untuk mengelola pengaduan, pengguna, kategori, dan memperbarui status laporan. Sedangkan warga dapat mengirim pengaduan, mengunggah bukti, dan memantau status laporan mereka. Alur sistem dimulai dari warga mengirim laporan, kemudian sistem menyimpan data, admin melakukan tindak lanjut,
lalu status pengaduan diperbarui. Lalu implementasi dan pengujian sistem. Sistem telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk website berbasis Laravel dan dapat diakses secara online. Pengujian dilakukan pada beberapa bagian penting seperti login dan registrasi, pengujian pengaduan, upload gambar, hak akses pengguna, serta validasi input dan perubahan status laporan. Selain itu, tampilan website juga dibuat responsif agar dapat digunakan pada desktop maupun smartphone. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan didemokan oleh Muhammad Hafiz. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur video demonya. Yang pertama yaitu apabila warga belum mempunyai akun, kita daftar akunnya terlebih dahulu. Untuk passwordnya itu bebas ya. Dan ini adalah tampilan dashboard untuk warga. Kemudian kita akan membuat pengaduan. Kita di sini pilih kategori pengaduannya itu misalkan kayak infrastruktur, terus judul laporannya itu jalan berlubang di lampu merah Sunyaragi. Kemudian ini di deskripsi lengkapnya itu kejadiannya di mana, terus akibatnya kenapa bisa berlubang di lampu merah Sunyaraginya. Kita di sini akan deskripsi lengkapnya itu jalan berlubang di lampu merah Sunyaragi, tolong diperbaiki. Kemudian kemudian di sini kan ada foto buktinya. Nah, kita langsung lampirkan saja foto buktinya itu. Kemudian untuk lokasi kejadiannya itu contohnya misalkan di Jalan Sunyaragi nomor 13. Nah, untuk apabila kita mencet perbarui lokasi saya itu, kita itu harus ada di tempat kejadiannya gitu. Tidak boleh ada di luar tempat kejadiannya, karena itu nanti maps-nya tuh tidak akurat. Oke, setelah itu kita akan kirim pengaduannya. Oke, kita udah selesai buat pengaduannya. Nah, di sini ada tampilan profil kelurahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman akun admin. Kita masuk. Nah, di sini adalah tampilan dashboard admin. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tren pengaduan 6 bulan terakhirnya seperti ini. Nah, ini distribusi statusnya seperti ini. Kemudian untuk pengaduan terbarunya kan kayak gini tampilannya. Nah, untuk pengaduan terbaru jalan berlubang kan kita tadi udah mengadu sebagai warga. Nah, kemudian kita lihat detail pengaduannya. Setelah itu kita sebagai admin itu lihat dulu pengaduan warganya seperti apa. Nah, kalau misalkan udah dilihat, kita ubah status pengaduannya misalkan jadi diproses. Kemudian ini untuk upload dokumen penyelesaiannya itu apabila si pihak kelurahannya itu udah memperbaikinya. Nah, kemudian setelah itu kita beri tanggapan untuk ke si warga.
Setelah itu kita kirim tanggapannya ke si warga. Kalau udah kalau udah ngirim tanggapannya nanti ada seperti ini. Kemudian ini untuk statusnya tadi kita diproses ya. Terus kita simpan. Oke. Ini jadi statusnya berubah jadi sedang diproses, yang awalnya tadi menunggu jadi sedang diproses. Kemudian ini adalah tampilan statistik pengaduannya seperti ini. Nah, ini untuk rekapitulasi bulanannya ini udah otomatis nanti otomatis ke nambah sendiri. Misalkan bulan Juni nanti dia akan muncul sendiri. Nah, kemudian ini adalah profil kelurahan di bagian akun admin. Ini adalah pengguna warga yang melapornya. Nah, kemudian ini adalah kategori pengaduannya. Bisa lihat di sini, apabila pihak kelurahan pengen menambahkan kategori pengaduan bisa sekali. Setelah itu ini adalah tampilan pengaturan aplikasi di bagian admin. Apabila dari pihak kelurahan mau mengganti logo kelurahan atau nomor telepon atau alamat lengkap atau emailnya kurang sesuai, itu bisa diperbarui seperti itu. Ya, kurang lebihnya sekian saja yang dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem informasi pengaduan masyarakat Kelurahan Sunyaragi berbasis web. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak ataupun Ibu dosen. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati akan menanggapinya. Oke, sekian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.